Adik Kim Jong-un kirim ancaman ke Korea Selatan. Ada apa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Krisis antara Korea Utara dan Korea Selatan memasuki babak baru. Kali ini, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan memberikan ancaman ke Korea Selatan. Sebagaimana ditulis The Korea Herald dari Yonhap, Kim Yo Jong yang juga wakil direktur Departemen Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara memperingatkan akan membatalkan perjanjian pengurangan ketegangan militer dan menutup proyek kawasan industri bersama. Ini karena Seoul, tulis laporan tersebut, tidak menghentikan gerakan pembelot anti Pyongyang. Para pemberontak Korea Utara disebut terus mengirimkan selebaran anti pemerintahan Kim Jong-un. Pihak berwenang di Korea Selatan akan dipaksa membayar mahal jika mereka membiarkan situasi ini berlanjut sambil membuat banyak alasan. Ujarnya sebagaimana disiarkan kantor berita pusat Korea atau KCNA. Jika Korea Selatan gagal mengambil langkah yang sesuai untuk tindakan tidak masuk akal ini, mereka harus bersiap dengan kemungkinan penarikan penuh Korea Utara dari kawasan industri Kaseong atau membatalkan perjanjian di bidang militer Utara Selatan. Dalam kesempatan yang sama, perempuan itu pun menyebut kelompok pembelot Pyongyang sebagai sampah. Ia meminta Korea Selatan mengambil tindakan khusus dan tidak berlindung pada frase kebebasan berekspresi. Jika benar-benar menghargai perjanjian Utara Selatan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikannya secara utuh, mereka harus membersihkan sampah sebelum dengan sembarang meniup trompet ke para pendukungnya. Jelas lagi, kedua negara memiliki kesejahteraan atau sejarah perselisihan yang panjang. Di tahun ini, kedua Korea terlibat ketegangan di perbatasan. Pada Oktober 2019 lalu, Korea Utara juga mengancam menarik diri dari fasilitas yang dibangun bersama dengan Korea Selatan di area Gunung Kumgang di pantai timur. Korea Utara berujar akan membangun zona wisata internasional sendiri. Sebelumnya di tahun 2016, Korea Selatan sempat menutup kompleks industri bersama karena program nuklir dan rudal Pyongyang. Di tahun 2008, Korea Selatan sempat menghentikan proyek bersama lain karena salah satu turisnya tewas di tangan seorang oknum penjaga Korea Utara. Pernyataan ini merupakan ketiga kalinya dikeluarkan Kim Yo Jong tahun ini. Media itu menulis hal ini mensinyalkan semakin besarnya pengaruh perempuan itu dalam pengambilan keputusan di Korea Utara, terutama soal Korea Selatan. Maret, Kim Yo Jong juga membalas kritikan Korea Selatan soal peluncuran proyektil jarak jauh negeri itu. Ia mengatakan negaranya hanya membela diri. Ia juga berani mengeluarkan pernyataan balasan ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal bantuan COVID-19. Ia memperingatkan Trump agar tak salah menilai hubungan pribadi kedua pemimpin negara. Di sisi lain, diancam adik Kim Jong-un, Korea Selatan bersumpah hentikan selebaran anti Korea Utara. Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mendorong undang-undang baru yang melarang aktivis menerbangkan selebaran anti Pyongyang di atas perbatasan. Langkah ini diambil setelah adik pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un atau Kim Yo Jong, mengancam akan mengakhiri perjanjian militer antar Korea. Mengirim balon melintasi perbatasan telah menjadi taktik aktivis yang umum selama bertahun-tahun. Tetapi Korea Utara menganggapnya sebagai serangan terhadap pemerintahnya. Pembelot dan aktivis lain dalam beberapa pekan terakhir telah menggunakan balon untuk menerbangkan selebaran yang mengkritik pemimpin otoriter Korea Utara Kim Jong-un atas ambisi nuklirnya dan catatan hak asasi manusia yang menyedihkan. Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan Yoh Sang-ke mengatakan kampanye balon mengancam keselamatan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan.
Ia juga mengatakan pemerintah Korea Selatan akan mendorong perubahan hukum untuk secara mendasar menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang menciptakan ketegangan. Ketika ditanya apakah kementerian akan secara khusus menyatakan penyesalan atas ancaman Korea Utara untuk membatalkan perjanjian antar Korea, Yoh mengatakan kami akan mengganti pernyataan evaluasi Korea Utara kami dengan mengumumkan posisi pemerintah tentang masalah ini, seperti dikutip dari AP Kamis 4 Juni 2020. Sebelumnya dalam pernyataan yang dirilis melalui media pemerintah, Kim Yo Jong menyebut para pembelot yang terlibat dalam peluncuran balon manusia sampah dan kampungan yang mengkhianati tanah air mereka. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah waktunya untuk membawa pertanggungjawaban pemiliknya, mengacu pada pemerintah di Seoul, Korea Selatan. Sementara itu, sosok Kim Yo Jong mulai berani tebar ancaman keras kepada Korea Selatan. Petunjuk Dennis Rodman tentang kondisi Korea Utara yang sebenarnya semakin nyata. Kim Yo Jong yang melayani secara tidak resmi sebagai kepala staf Kim Jong Un mengeluarkan peringatan itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita negara KCNA pada hari Kamis 4 Juni 2020. Melansir Reuters, dia merujuk pada ribuan selebaran anti-DPRK baru-baru ini yang dibuang di sepanjang sisi utara zona demilitarisasi yang dibentengi dengan judul Defectors from the North. DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea adalah nama resmi Korea Utara. Jika tindakan dengan niat jahat seperti itu dilakukan di depan mata, kita dibiarkan untuk mengambil jalannya sendiri dengan dalih kebebasan individu dan kebebasan berekspresi, pemerintah Korea Selatan akan menghadapi fase terburuk segera, demikian pernyataan KCNA, seperti yang dikutip dari Reuters. Kim Yo Jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berjanji untuk menghilangkan ancaman praktis perang sebagai akibat dari leaflet tersebut. Fakta militer yang dicapai pada tahun 2018 hampir tidak ada nilainya, katanya. Dia juga memperingatkan Korea Utara akan sepenuhnya mundur dari proyek industri Kaesong dan menutup kantor penghubung bersama di kota perbatasan utara, kecuali Seoul menghentikan tindakan semacam itu. Laporan KCNA tidak menyebutkan individu manapun untuk disalahkan dalam penyebaran leaflet tersebut. Akan tetapi, komentar Kim Yo Jong muncul setelah mantan diplomat Korea Utara dan juga pembelot Korea Utara lainnya memenangkan kursi parlemen dalam pemilihan umum Korea Selatan pada bulan April lalu. Kim Yo Jong kerap tampak terlihat di publik di samping kakaknya dalam 2 tahun terakhir. Dia secara resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Komite Pusat Partai Buruh yang berkuasa. Nama Kim Yo Jong juga digadang-gadang akan menggantikan Kim Jong Un apabila benar Kim Jong Un telah meninggal dunia. Lalu, menurut Anda bagaimanakah peran Kim Yo Jong? Benarkah Kim Yo Jong layak untuk menggantikan Kim Jong Un? Korea Utara mengatakan jika latihan militer Korea Selatan adalah provokasi besar yang menuntut reaksi. Media pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan bahwa negara tertutup itu mengecam Korea Selatan atas latihan militer yang dilakukan baru-baru ini. Melansir Reuters yang mengutip KCNA, perwakilan militer Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa latihan militer Korea Selatan baru-baru ini adalah aksi provokasi besar yang menuntut reaksi. Tindakan gegabah seperti itu dari penghasut perang militer di sisi selatan adalah puncak dari konfrontasi militer yang membuat lidah mereka terikat bahkan oleh tuan mereka, kata KCNA. Dia menambahkan semuanya sekarang kembali ke titik awal sebelum pertemuan puncak utara selatan pada 2018 lalu.
Dalam berita terpisah, KCNA mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim pesan verbal kepada Presiden China atas keberhasilan Tiongkok dalam menangani pandemi. Kim Jong-un mengatakan bahwa dia senang atas keberhasilan yang dicapai China seperti keberhasilannya sendiri. Kim Jong-un berharap kesehatan Xi Jinping baik, menyatakan keyakinannya bahwa partai dan orang-orang China akan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai sejauh ini dan terus mengembangkannya, sehingga bisa mencapai final kemenangan di bawah bimbingan bijak Xi Jinping, kata laporan negara itu. KCNA juga mengatakan hubungan antara Pyongyang dan Beijing terkonsolidasi dengan kuat.